Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada protokol ya, Ibu Dr. Hilal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Tanfiz Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, para mukaramun baik dari pengurus wilayah, demikian pula dari seluruh pengurus cabang se-Provinsi Sulawesi Selatan yang oleh Buruta Ki Haji Sanusi Baco sering menyebutnya Syurian wa Tanfiziyah, yang alhamdulillah sempat hadir pada kesempatan ini. Seperti yang disebutkan tadi bahwa sore hari ini kita akan melaksanakan seminar terkait dengan keilmuan dan kebangsaan. Saya kira ini topik yang sangat menarik karena seperti yang dikatakan tadi oleh Ketua Panitia, beberapa atau satu dekade terakhir ini keilmuan kita dan kebangsaan kita itu diterpa dengan berbagai macam cobaan yang luar biasa. Bahkan mereka tidak segan-segan melontarkan kritikan yang sangat luar biasa terhadap NU. Bahkan pernah ada yang menganggap NU itu adalah aliran sesat. Ini sangat luar biasa. Tentu sebagai sebuah organisasi besar yang mengantar bangsa ini menjadi bangsa yang sangat besar, karena terlibat dalam kemerdekaan Republik Indonesia sebagai satu nation, satu bangsa, maka kemudian NU ini bisa menjadi, tentu diharapkan bisa menjadi lebih besar, dan yang bisa membesarkan itu adalah tentu warga Nahdliyin sendiri. Inilah nanti yang kita akan perbincangkan pada kesempatan ini, bagaimana hubungan antara NU dengan kebangsaan kita Republik Indonesia. Hadir di tengah kita di hadapan para peserta ini dua narasumber terbaik dari NU. Yang pertama, saya tidak perlu memperkenalkan keduanya, saya hanya akan langsung mempersilakan yang pertama pada secara berturut-turut pada Bapak Profesor Hamdan Johannes, MA PhD. Beliau di pengurusan Nahdlatul Ulama sebagai Ketua ISNU ya, Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua ISNU Provinsi Sulawesi Selatan, LPTNU ya, maaf, LPTNU Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus tentu yang kita pahami bersama juga sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang alhamdulillah dalam kepemimpinan beliau UIN Alauddin banyak menorehkan banyak prestasi sekalipun di masa pandemi yang seperti kita lihat sekarang ini. Selanjutnya Bapak Profesor Dr. hampir sama namanya, jadi satu Hamdan satu Hamdar, Hamdar Araya. Beliau adalah guru kita semua yang juga tentu akan berbicara terkait dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini. Sekarang ini jam 4:50, waktu kita sangat kasih, dan tentu saya tidak perlu banyak bicara. Saya lebih banyak akan mempersilakan kepada kedua narasumber kita. Mungkin yang waktu ini kita berikan mungkin 15 menit, masing-masing 15 menit, maksimal 15 menit. Kemudian sesudah itu kita kemudian melakukan dialog. Yang pertama mungkin saya beri kesempatan kepada Bapak Profesor Hamdan Johannes MPhD untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Malaysia PBNU Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Ki Haji Zahar Al-Syed. Yang terhormat Rais Surya PCNU Kota Makassar, Haji Ibrahim,
yang terhormat para pengurus wilayah dan cabang Sulawesi Selatan, para ketua Ormas lembaga otonom Bilbu PLN Sulawesi Selatan, yang kami hormati para panitia, khususnya Bapak Ketua Panitia tadi yang sudah memberi pengantar untuk mengarahkan diskusi ini. Yang kami hormati adalah saudara tentunya Pak Prof. Hamdar yang sudah saya. Saya berterima kasih kepada moderator memberi saya kesempatan bicara pertama. Takutnya kalau saya itu bicara kedua, saya bisa kehilangan kesimpulan. Mohon maaf Pak Prof, saya diberi kesempatan untuk berbicara sebelum guru kita menyampaikan tentunya di awal dan di bertenaga. Tidak lebih dari 15 menit Pak Moderator tentang NU dan bangsa. Yang pertama saya mengatakan bahwa NU tidak mungkin dilepaskan dari perjalanan bangsa, karena yang lebih warna karena perjalanan bangsa pokoknya dari ada Syekh Miri sampai kepada umat besar yang mengisi perjalanan bangsa. Ini semua menjadi hafalan aktivisme. Kemudian administrasi bangsa ini diisi oleh di contoh misalnya perjalanan hadirnya Renata itu tidak terlepas dari orang penting dalam buku dia Extension of Islam Indonesia itu terlihat bagaimana penataan administrasi, tata awal, tata kehidupan kebangsaan masyarakat itu dominan diisi oleh para orang. Belum kemudian kita berbicara yang terkait dengan masalah politik, di mana yang pernah berjumpa sebagai partai ini. Saya kira itu sesuatu isu yang sangat menarik dan bisa jadi persepsi yang kompleks dan tentunya yang berat, baik secara sosial, secara ekonomi dan secara pada kesempatan ini saya mencoba menyampaikan secara singkat bagaimana kita bisa mengenalkan diri dan keislaman dan bangsa sebagai warga, sebagai masyarakat atau bagian dari masyarakat yang berhidup pada ini. Ada beberapa catatan yang mungkin bisa jadi perhatian sekaligus penguatan terkait dengan masalah ini dan bangsa. Yang pertama adalah tentunya pengembangan masalah sosial. Tantangan sekarang ini begitu banyak dan yang harus dilakukan adalah untuk memelihara Islam jalan tengah itu adalah kita sebagai orang perkembangan yang ini kita bisa melihat bagaimana ada kecenderungan yang sama ya kesatuan dari berbagai pemahaman akibat dan efek transnasional ya, efek dari globalisasi pemahaman agama dan itu bisa jadi calon sendiri akan mulai bentuk nilai-nilai Islam. Ini yang pertama yang dijelaskan. Yang kedua adalah nilai agama atau yang kita sering sebut sebagai humanisme atau umat Yesus. Kenapa ini? Karena itu dikenal dengan tradisi Islam kultural, culture dan itu dengan nilai Tuhan. Jadi nilai budaya yang relevan dengan keberagaman itu sudah sangat akrab dalam kehidupan warga. Makanya saya percaya dari nilai-nilai yang itu
nilai bagaimana karakternya orang Bugis. Jadi biasa kita kurang Bugis ini baik uang dan istri itu tidak berkaitan. Tidak ada pertanyaan juga. Nanti saya dibutuhkan dan saya tidak bisa. Ya alasannya memasukkan Islam. Nilai keagamaan ini adalah alasan kekayaan kita yang bisa membangun nilai keagamaan yang bisa membangun nilai bangsa. Dan saya kira itu sebagai pejabat organisasi yang mulai terdiskurs atau terus sini begini yang sekarang terjadi apa sifat tahu tapi yang terjadi sifat tahu sifat ini menjadi sifat ini yang mulai terus dan terdiskusi dan ini harus dilakukan. Yang berikutnya adalah nilai modernisasi dan globalisasi itu harus ada dalam tubuh keluarga itu. Saya belajar sebuah slogan dari Pak Kiai Muhammad. Saya tadi lihat orang harus membesar. Karena di misi saya dalam sebelum saya ceramah, saya ingat ini. Al-Muhammadatu ila al-Iswati wal ahdu wal ahzu bil jadi usul. Mengambil tradisi yang baik, memberikan tradisi yang baik dan mengambil tradisi yang baik dengan kebaikan. Terus bagaimana? Kita orang yang boleh mengesahkan, tetapi pikiran kita harus melintas ke atas. Pada hari Sabtu kemarin, kebetulan ada berkata dengan lembaga pesta. Saya pada saat pesta dan orang-orang di pesta pada melihat saya. Justru kalian yang aneh, ini hari Sabtu dan Sabtu itu tidak bisa. Jadi kita pakai salah dan kita rayakan dengan memberi identitas. Sesungguhnya salah itu adalah pakaian yang paling enak di dunia. Enak sekali. Saya kalau pulang dari kampus sore, tiba-tiba yang pertama saya lakukan adalah mandi dan mengambil salah supaya bisa bebas. Enak sekali, malah subuh. Kalau kaget yang berada makakak. Enak sekali. Apalagi kalau di kampung ini, siang-siang ketika ada balik-balik atau pakai salah bertimbang itu sekali kalau dia katakan itu selalu kalau kita lihat apa orang masalah apa itu sebabnya sampai saya meminta sebatas pergi luar negeri itu tidak pernah saya lepas dari salah. Bahkan kalau di pesawat saya tinggi salah saya jadi kalau mau melihat identitas keilmuan saya dari segi memakai satu, ini saya ada yang bersatu. Nomor dua adalah lagi yang bersatu. Jadi al-muhammad adalah di Iswati wal ahzu bil jadi ini sebuah tradisi yang harus ini yang harus saya katakan dalam kaitan dengan perbuatan etik dan kebangsaan. Satu hal yang perlu kita sepahami, pentingnya literasi bangsa. Literasi. Pertanyaan pertama, apa sesungguhnya literasi? Kita sudah mengatakan literasi. Literasi melahirkan berbagai macam istilah. Sebuah istilah baru yang saya sampaikan kemarin saya menyebutnya literasi karena mau perlu buatkan literasi. Nah sekarang saya menyebut sebagai literasi bangsa. Literasi itu adalah pengenalan simbol. Literasi
itu adalah memahami makna, memahami sisi, menafsir kedalaman. Nah, cara-cara literasi seperti ini sangat dibuat ini dari kecil Pak kita diajarkan literasi, mengenalkan sumber-sumber. Anak dulu menghubungi istri itu di mana yang pernah saya sampaikan sama Pak Kiai di kota misi. Al-Balagh wal-Ghamr martabun fi al-Mawdu. Jadi ada orang-orang salah itu. Wa aqsamuhu thalatha ismun wa fi'lun wa harfun jam'. Fal ismu yu'addu bil harfi wa tanwin wa fi'lun alif wa hurufun jam' min wa ila ala fi wa terima kasih Pak Bupati bisa menggunakan seminar itu dengan bangsa ini sebagai pra-pariwara demokrasi. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Nah, ini kan sertifikasi kebangsaan ini bagian dari bagaimana kita membuat pemahaman kita terhadap pertahanan bangsa ini dari sisi ancaman radikalisme. Itu generasi bangsa memahami seluruh radikalisme. Bagaimana pertahanan bangsa ini memahami seluruh cybercrime. Ini juga perlu literasi kebangsaan seperti ini. Dan yang terakhir, bagaimana memaknai dengan kita bisa mempertahankan diri dari ancaman bangsa kita, apa yang disebut dengan terorisme, termasuk yang terakhir ekonomi. Nah, literasi bangsa ini menurut saya dan saya ini bisa menjadi bentuk untuk kita bisa kuatkan kepada generasi ini, khususnya generasi kita sehingga benteng terbaik untuk bisa mempertahankan. Poin terakhir yang saya sampaikan, hadirnya bangsa seperti yang kita lakukan sekarang ini, bangsa dan negara Indonesia yang kokoh, yang bersatu seperti yang ada sekarang, tidak tercacah-cacah, tidak seperti bangsa Yugoslavia, tidak seperti Uni Soviet, bahkan tidak seperti Arab, karena di dalamnya ada ormas dan Islam. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan saya ini semua. Oleh sebab ini saya akan menjadikan sebuah tulisan pendek yang dan kebangsaan refleksi dari tahun 1962 sampai tahun 2000. Ya, 50 tahun ya. Jadi ini gaya pada 41 menjadi pengurus itu dan bagian dari kami itu rasanya nyaman dan menggairahkan. Warga itu mengadakan gairah, warga dengan latar belakang profesi dan perangkat mengambil bagian dalam mengembangkan misi organisasi. Unit organisasi mengalami pengembangan dengan terbentuknya lembaga dan badan otonom yang baru seperti Badan Sarjana Nahdlatul Ulama. Organisasi itu tidak hanya berkembang di tanah air Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Pengurus cabang istimewa itu terbentuk di beberapa negara. Kita ambil contoh misalnya PCI NU Inggris. PCI NU Inggris dibentuk pada tahun 2004. Anggotanya adalah sedikit. Pada waktu sekarang jumlahnya sekitar 300 orang. Sebagian dari mereka adalah orang Indonesia yang bekerja di Inggris dan mahasiswa yang menempuh studi di negara kita. Salah satu tokoh PCI Inggris adalah Profesor Hadi Susanto. Ia adalah guru besar bidang matematika terapan di Essex University. Essex University. Ya, halo. Jadi dia adalah guru besar bidang matematika terapan di Essex University, kayaknya di Colchester. Dia juga tercatat sebagai guru besar luar biasa di ITB Indonesia. Demikian info yang disebarkan melalui media online. Tulisan Profesor Hadi Susanto dalam bahasa Indonesia enak dibaca. Ia juga sering menulis puisi yang agak berat, puisinya berat, susah dipahami. Ia sering membawakan ceramah di pengajian, ya. Jadi profesor matematika, tapi aktif memberikan pengajian di Inggris itu. Ya. Tema pengajian di Inggris mencakup agama, sains, dan keterampilan praktis. Kehadiran PCI di Inggris dan beberapa negeri lainnya merupakan suatu bentuk kontribusi NU dalam pembinaan kecerdasan bangsa dan intelektual muda Indonesia. Sains dan diplomasi itu adalah salah satu topik kegiatan yang mereka namakan ngaji sains. Kegiatan mereka yang terkait dengan sains sering terbuka untuk pemeluk agama lain. Ini orang yang melihat bangsa ini. Ini contoh. Baik. Jadi kalau di Inggris
itu gairah kaum intelektual untuk berbagi dan belajar bersama melalui organisasi NU. Di situ poinnya sebenarnya, ada kegairahan intelektual. Ya, ada ahli robot juga di sana, itu pengurus NU juga. Jadi luar biasa ini. Yang kedua, PCI NU di Taiwan. PCI NU di Taiwan dibentuk pada tahun 2007 atau 2008. Sumbernya seperti itu. Organisasi ini diprakarsa oleh pekerja migran dan beberapa mahasiswa Indonesia yang bekerja di negeri itu. Jadi kalau di Inggris itu intelektual, nah di Taiwan pekerja migran, ya, dan sebagian mahasiswa. Menurut info di media online, pekerja migran di sana ada sebanyak 250.000 orang. Kurang lebih penduduk satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Ya, sehingga memungkinkan PCI Taiwan itu memiliki 11 pengurus ranting. Banyak mahasiswa bekerja sambil kuliah. PCI NU di Taipei menempati sebuah gedung berlantai 2, letaknya di dekat sebuah mall. Kantor ini didatangi oleh banyak orang Indonesia pada akhir pekan, terutama Sabtu sore. Dengan demikian, NU berperan dalam membina warga bangsa di luar negeri. Ya, itu peran NU yang saya kira baik sekali. Pemerintah mungkin tidak kuat untuk sementara melakukan hal-hal seperti itu, tapi NU melakukannya karena gairah dari warga masyarakat untuk berbakti dan belajar melalui organisasi itu. Gairah besar pada tahun 1960-an, menjadi warga Nahdiyin pada tahun 1960-an kelihatannya lebih seru. Aktivitas NU lebih semangat. Itu disebabkan karena pada pertengahan tahun 1960-an terjadi peristiwa pemberontakan yang mengancam kelangsungan dasar dan falsafah negara Pancasila. Selain itu, sejumlah organisasi memperlihatkan kompetisi dalam mengemban misinya. Kompetitor NU dan pemudanya, pemuda Ansor pada tahun 1960-an yang menonjol di Susaka seperti SOPE, antara lain Partai Syarikat Islam dan kelompok pemudanya Pemuda Muslimin, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan kelompok pemudanya Pemuda Pancasila, dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Muhammadiyah dan pemudanya Kokang. Ya. Nah, NU di SOPE tahun 1960-an, kita refleksi dulu ini. Papan nama pengurus NU dipasang di sejumlah desa. Di salah satu desa, Panincong, terdapat 3 nama papan nama di dinding rumah atau halaman rumah yang berbeda, yakni Partai NU, Ansor, dan Fatayat. Misalnya MWT, Fatayat, Majelis Wakil Cabang Masih Ada Agama, MWT. Warga NU ketika itu menampakkan identitas dan mempermaklumkan kehadirannya. Ini luar biasa. Ini rumah pengurus NU. Ada masalah silakan datang. Dalam perjuangan ya, luar biasa menurut saya waktu itu. Lomba gerak jalan indah antar pemuda Ansor dari berbagai desa sekabupaten SOPE diadakan di kota SOPE sekitar tahun 1908. Ramai dan membanggakan. Lomba gerak jalan indah barisan itu antar pemuda Ansor. Kemudian pertemuan besar pengurus NU sekabupaten SOPE berlangsung di Cenae, Desa Watu, sekitar tahun 1969. Selain rapat, ada lomba di bidang seni dan olahraga. Ada yang berita Dr. Andes Hamid Zain dan Dr. Andes
tanggal 2 turut hadir wakil Iman Sope, waktu itu juga orang itu Bapak Dr. Randus Haji Adi Bintang, beliau juga hadir dalam pertemuan itu. Malah saya itu paling mobilnya ketika pergi ke acara itu. Kemudian Universitas Nahdlatul Ulama cabang Sope memiliki 3 fakultas, yakni Tarbiyah, Sosfor, dan Hukum. Fakultas Tarbiyah bertahan sampai sekarang dengan nama STAI Al-Ghazali. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIS tidak berkembang. Jadi pernah suatu masa nama ini lembaga pendidikan itu dihindari suatu masa. Nah, sekarang ini bangkit kembali, ada gairah baru. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Ya, mengawal Pancasila. Tokoh NU Kiai Haji Ahmad Saihu pada waktu menjabat sebagai ketua DPRD pernah menyatakan lebih baik fanatik agama daripada fanatik anti agama. Pernyataan itu dibuat di Harian Korban Rakyat Makassar sebagai headline pada tahun 1962. Semangat keagamaan tokoh NU sangat jelas dan tegas menghadapi kelompok yang tidak menyukai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sikapnya jelas, berani menyuarakan prinsip. Juga Bapak Kiai Ahmad Saihu dalam suatu kesempatan mengatakan di tahun 1984, langkah efektif untuk kemajuan umat adalah dakwah. Makanya beliau itu waktu itu mendirikan Jihad Kembali gitu. Jadi saya kira kalau NU ini mau maju, umat ini mau maju, menurut Pak saya waktu itu ya tidak ada pilihan lain. Yang pertama itu berarti adalah dakwah. Tentu sangat juga lembaga pendidikan. Juga barisan pemuda Ansor di seperti itu menghadiri apelsia dari Jalan Karibusi Makassar pada tahun 1960. Itu merupakan dukungan nyata terhadap kelangsungan negara TNI, NKRI dan dasar Pancasila. Jadi saya kira ini apa ya, ada peristiwa sejarah yang perlu kita ingat bahwa ketika bangsa ini mengalami gangguan, ketika merasakan berada dari Pancasila ini akan dikesampingkan, maka ini itu menunjukkan sikapnya yang sesuai. Sedikit yang kita lihat di sini, terutama yang masing-masing daerah belum mengenal bagaimana perkembangan itu pada masyarakat. Menurut hemat saya, ada 4 kekuatan NU sekarang. Yang pertama, kekuatan organisasi. Pertama, pada waktu sekarang NU sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki bentuknya yang ideal. Dengan demikian, wadah ini menjadi nyaman bagi semua warga karena dia ada ormas. Berikutnya, perubahan ini dari organisasi politik setelah pemilu tahun 1971 ternyata bukan perkara yang mudah. Ini memerlukan perdebatan yang berjalan waktu yang panjang, sekitar 12 atau 13 tahun hingga tahun 1983. Kemudian NU sebagai ormas keagamaan menjadi mitra pemerintah yang potensial dalam menjalankan pembangunan bangsa dan tanah air. Peran yang jelas di bidang agama dan pendidikan. Peran yang perlu mendapat perhatian besar adalah bidang ekonomi dan keuangan. Jadi sebenarnya ketika PJNI di Inggris itu
melakukan kegiatan yang berdimensi intelektual, kemudian ditambah dimensinya pada para pekerja kerja. Nah sekarang kita di Sulawesi Selatan ini penekanan-penekanannya apa? Kalau ada pengusaha bank itu yang fokus pada penguatan ekonomi di daerah itu, saya kira kita akan memberikan apresiasi. Atau saya belum tahu, tapi saya kira ini harus kita ada penonjolan-penonjolan. Saya lihat di grup itu, pada ini sedang giat-giatnya membangun pesantren. Saya kira itu suatu hal yang sangat membanggakan. Ya, kekuatan tokoh. Jadi kekuatan ini menurut saya kita empat sekarang ini: keorganisasian, yang kedua ketokohan, yang ketiga paham keagamaan, yang keempat tradisi keagamaan. Ini empat kekuatan utama itu pada waktu sekarang. Nah, tokoh lebih legendaris ilmu tingkat nasional pada akhir tahun 1990-an dan awal 1970-an antara lain adalah Bapak Zulkifli Hasan. Dia dikenal sangat teguh dalam memperjuangkan penyelenggaraan demokrasi yang sehat di Indonesia. Jadi orang itu, tokoh yang terkenal itu berani menyampaikan gagasan dan mengembangkan demokrasi yang sehat, bukan demokrasi semu. Itu masukan salah satunya. Dia memiliki keberanian yang luar biasa dalam menyuarakan pandangan yang berbeda dari tokoh yang lain, termasuk kalangan militer. Biografi tokoh ini perlu dikenalkan kepada generasi muda itu. Jadi saya kira harus ada upaya dari kita semua untuk mengenal biografi tokoh-tokoh ini yang punya peran jasa sama-sama. Pak Sukma, Pak Sehu, Pak Kiai Masuk, dan saya kira perlu kita punya perpustakaan. Setiap kecil itu punya perpustakaan minimal tokoh-tokoh ini itu perlu dikenal dan melaksanakannya sebagainya. Saya kira. Ya saya kira literasi kalau itu disiapkan dan literasi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Dan berikutnya Ki Haji Muhammad Dahlan memilih untuk meninggalkan jabatan sebagai Menteri Agama setelah pemilu 1971. Ini terkait dengan prinsipnya tentang perlunya demokrasi dan menjunjung tinggi asas keadilan dari semua partai. Luar biasa yang menurut saya. Dia meninggalkan jabatan, dicopot karena dia inginkan supaya asas keadilan itu dikembangkan bagi semua peserta. Luar biasa. Dan saya kira perjuangan seperti itu tidak bisa lihat hasilnya sekarang ini, bahwa organisasi diperlakukan dalam posisi yang sama. Baik, sedikit lagi, tokoh NU di Sulawesi Selatan 1960-an, 1970. Salah satu tokoh NU yang menonjol dan membanggakan di Sulawesi Selatan adalah Andi Duta Budi Zain. Ya, di samping Duta Pak Ken Sanusi yang masih ada sekarang, beliau ini tokoh yang membanggakan. Kenapa? Pada masa mudanya dia terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Tidak banyak orang Indonesia tahu, belum banyak yang tahu bahwa Bapak almarhum Andi Duta Dr. Haji Budi Zain itu pejuang kemerdekaan. Itu diterangkan oleh Profesor Dr. Zainuddin Taha dalam autobiografinya, bahwa pemuda pejuang yang ada di Solo itu termasuk beliau itu. Jadi soal bangsa ini sebelum merdeka pun ya, orang NU mengambil bagian dalam perjuangan. Dia adalah orang pertama di Sulawesi Selatan yang menyandang gelar akademik di bidang agama. Doktoralis pertama di bidang agama itu tokoh itu di Sulawesi Selatan ini. Saya kira ini sebuah sumber inspirasi bahwa tokoh pendidikan, tokoh ini itu peduli dengan pendidikan.
apalagi masa-masa seperti dulu itu tidak gampang ya. Sekolahnya hanya dari Jawa. Dan beliau itu seorang interpreter selama bahasa Arab itu beliau terjemahkan sampai-sampai ada jamaah masjid lainnya. Sepertinya penerjemah itu lebih pandai daripada yang bicara ketika dia tahu apa yang semua dibicarakan orang. Itu saya dengar langsung dari jemaah masjid raya itu. Jadi tokoh-tokoh NU itu salah satunya disuruh saya ini membanggakan kapasitas keilmuan, wibawa keilmuan. Bahkan Pak Prof. Iskandar ini bilang ada 3 ilmuwan yang disegani pada masa itu: Rektor Unhas, Rektor IKIP, Rektor IAIN pada waktu sebagai ilmuwan. Itu saya tulis dalam buku, dalam jurnal itu, biografi almarhum. Kemudian prestasinya juga itu Pamungkas cabang IAIN Alumni itu, SP IAIN itu mengalami pengembangan pesat pada masa beliau menjadi rektor. Luar biasa. Kemudian kekuatan paham keagamaan. NU memiliki paham yang dekat dengan al-wasliyah. Sekarang al-wasliyah itu Syafi'i plus. Dulu Syafi'i murni. Tapi saya tanya, dia bilang sudah plus juga. Tarbiyah Islamiyah masih Syafi'i murni. Matlul Anwar itu ya dekat dengan Syafi'i, tapi membuka tempat ruang bagi yang lain. Terus saya tanya ketua Sunni NU Sumatera Barat, apa sih bedanya tarbiyah Islamiyah dengan NU? Dia bilang kalau warga NU penghormatannya pada ulama itu sangat tinggi. Hubungan NU dengan warga, ulama NU dengan warga itu kental, ya, penuh dengan penghormatan. Itu keterangan dari tokoh NU Sumatera Barat ketika saya ketemu, namanya Dr. Haji Aluni. Saya kira ini harus dipertahankan ini ya. Kita warga ini hormat pada ulamanya harus dijunjung tinggi. Kemudian mengandalkan ulama, sedikit lagi, 2 menit. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, mengapa ayah masuk NU? Dijawab, orang tidak akan sesat bila ikut ulama. Jadi saya kira pandangan masyarakat itu mesti jangan. Ya. Jadi tradisi palsu masa ini harus diperkuat. Kalau ada ide baru masuk dulu, apalagi terkait dengan agama, politik, jangan setelah keluar baru ikut protes. Bahkan penilaian yang jelek untuk itu, seperti yang pernah terjadi di Ka'bah itu ya. Ada suara-suara negatif. Padahal andalannya masyarakat ini pada ini adalah paham. Ya, saya kira singkat saja. Nah, literatur keagamaan saya kira ada buku tuntunan sholat lengkap itu sudah dicetak 597 kali. Itu yang kecil itu harganya 20.000. Kalau yang segini 8.000. Itu isinya sama dengan apa yang dikatakan oleh warga itu. Jadi ketika buku ini beredar begitu banyak, dicetak 597 kali. Bahkan ada orang mengatakan 20 juta eksemplar. Jadi sebenarnya peredaran elektronik keagamaan itu sangat mendukung mendekatkan umat ini pada Jabiyah. Tapi akhir-akhir ini saya lihat ada problem. Banyak guru yang mengajarkan beda lagi dengan itu. Ini persoalan kita sekarang ini. Baik, saya kira terakhir saya cepat. Ulama disuruh saya kira luar biasa. Guru kamu ini itu menghasilkan tafsir 30 juz, guru Tanawul Sopre, ada kita. Itu karya yang menunjukkan kesungguhan dan kompetensi keulamaan. Tidak banyak suku bangsa di Indonesia memiliki reputasi seperti itu di bidang tafsir Al-Quran. Suku bangsa itu kecil-kecil hasil karyanya, tapi disuruh saya segini, luar biasa. Ini harus disampaikan kepada jemaah bahwa ulama itu hebat. Ini hasil karya mereka. Ya, terakhir saya singkat tradisi keagamaan. Warga tradisi memperkuat warga.
Ya, warga dengan melakukan tradisi berarti memperkuat organisasi. Jadi hubungan timbal balik ini harus dijaga. Jadi saya kira peringatan Maulid itu harus kita gairahkan. Ya, tradisi-tradisi keagamaan di masyarakat seperti barasanji, naik rumah baru, ya panen, anak-anak yang baru lahir, saya kira ini perlu dijaga. Karena di sanalah kita mendekatkan umat ini. Dan juga kajian agama di masjid. Saya kira begitu. Terlalu panjang ini. Wafakanallahu wa iyyakum ila akhirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sebenarnya sangat terbatas. Sekalipun begitu, saya tetap memberi kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada dua narasumber kita yang saya kira sudah mempresentasikan yang sangat luar biasa sebenarnya. Baik, saya beri kesempatan kepada para penanya. Pertama dari ada dua, tolong disebutkan yang baru, kemudian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah ya, ini sudah hampir 1 abad NU mengabdi pada negeri ini. Kalau tidak salah, tahun ini kita sudah tahun ke-95 kita mengabdi. Tidak bisa dipungkiri kita bisa menjadi pelayan masyarakat. Bahkan kadang-kadang kita menjadi pemadam kebakaran. Bahkan puncaknya kita dipaksa untuk ikut terlibat langsung pada politik praktis, di mana kita kemarin rame-rame mendorong Kiai Ma'ruf Amin untuk menjadi wapres. Tapi mohon catatan, saya secara pribadi sampai detik ini tidak nyaman dengan itu sesungguhnya. Lalu pada sudah lebih 1 tahun ini kita menunggu menikmati jeripaya itu sesungguhnya, tapi ternyata tidak kunjung datang. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa yang salah. Saya ulangi, saya tidak tahu apa yang salah ini. Bahkan saya ingin mencoba menawarkan, mungkin lebih bagus nanti kita mengklaim seseorang setelah jadi, ketimbang kita pupuk dari awal, kemudian setelah jadi baru kita tidak dapat apa-apa. Mungkin kita tidak saya jujur saja, saya tidak pernah mendengar nama Nurdin Abdullah itu sebelum calon gubernur sebagai warga NU. Tapi setelah jadi gubernur, tiba-tiba dia menjadi mustasyar, dan itu saya kira tidak haram hukumnya. Dan kita nyaman saja, jujur saja nyaman saja kita. Ketimbang ada yang dari awal bahkan soal ke Belunta, minta ketuanya Belunta, minta doanya Belunta, bahkan mengaku ketika berpidato mengakhiri pidatonya dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq dengan pasifnya, tapi setelah jadi kita tidak dapat apa-apa. Dan itu mengecewakan, jujur saja kita mengecewakan. Sehingga saya ingin mengatakan, mungkin jauh lebih bagus tadi, nanti setelah jadi baru kita paksa dia membaca Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Pun kalau kita tidak dapat apa-apa, juga kita tidak ada masalah. Itu kita tidak pernah dari awal membackup. Nanti setelah jadi baru dan itu saya kira tradisi ini yang harusnya kita bangun dan daripada kita kecewa saja. Yang kedua, saya jujur saja, saya selama ini menaruh harapan besar pada figur namanya Andi Jamaludin.
Dan pada masa periode beliau ketika di PBNU, beliau banyak, kita di Sulawesi Selatan khususnya ini dapat oleh-oleh dari tangan dinginnya Andi Jamaludin. Ternyata hari ini Pak Andi tidak, kalau tidak salah, tidak masuk di PBNU, tidak masuk. Mungkin dari awal menjelang muktamar ini saya lebih cenderung dari awal kita persiapkan orang yang figur, kalau kita mau menyebut saja Andi Jamal atau figur seperti Andi Jamal, supaya pembagian kue ini, ada Tom. saya jujur saja Bapak-Bapak sekalian, kita dari dulu selalu katakan begini, saya selalu katakan begini, apa yang kita dapat, memang kita tidak bisa mendapat sesuatu karena tidak ada yang bisa dihitung. Kalau ada yang bisa dihitung, berwibawa kita. Tapi ini live seluruh Indonesia dan dunia lihat. Nanti rapat konsolidasi kalau itu. Ini sebenarnya kebangsaan. Saya setuju kita ingin bicara belak-belakan saja. Tidak itu. Supaya ini menjadi seterang-terangnya. Singkat saja, saya ingin figur-figur seperti beliau sesungguhnya, kalau saya tidak menyebut nama, untuk menggiring kita, untuk mencerahkan, khususnya ada, saya teringat sekali dengan Pak Kiai Hamzah ketika menjelang menjadi ketua NU, pemberdayaan cabang-cabang. Dan alhamdulillah teman-teman yang di cabang sekarang ini merasakan itu, apa yang disampaikan oleh beliau kemarin itu. Tinggal ingin diteruskan, dan itu jadi juga nanti saya pernah katakan di PBB bahwa yang kita butuhkan sebenarnya adalah figur yang pemberdayaan cabang-cabang. Dan ini nanti yang kita bisa rasakan supaya NU itu tidak hanya besar di Jawa, tidak besar di wilayah, tetapi juga bisa menyebar kebesarannya itu sampai di pelosok-pelosok. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dan Pak Prof dari Gus Moderator. Insya Allah saya akan memanfaatkan dari saya Pak. Poin pertama, eksistensi NU di Kabupaten Tanah Toraja bertempat di Rantepao pertama tahun 67. Mereka hidup di tengah-tengah saudara bangsa yang mayoritas. Tapi apa yang diperbuat, alhamdulillah mampu memperlihatkan kesabarannya, mampu memperlihatkan rahmatnya Arabnya, sampai sekarang ini alhamdulillah. Itu yang pertama, harapan optimisme. Saya mencoba mengkorelasikan Bapak Prof yang akan mengerti dengan situasi kondisi yang berkembang sekarang di pusat. Banyaknya pro kontra, pemikiran pro kontra terhadap sesuatu hal. Ini saya pikir NU terhadap kebangsaannya, saya katakan bukan harga mati, tapi dia adalah harga hidup. Apa mau dibicarakan kalau sudah harga mati? Tapi kalau dia adalah harga hidup, insya Allah NU pusat, Tampisia pusat, Surya, Tampisia provinsi, dan Tampisia Surya kabupaten, di seluruh wilayah Indonesia ini, dia pasti mengadakan check and balance, melihat pertengkaran orang-orang intelektual yang ada di atas, yaitu aliran moderasi dengan aliran yang radikalis. Kenapa saya angkat ini? Ada semacam kekhawatiran atau rasa skeptis terhadap keadaan yang seperti ini. Sepertinya ada
gejala-gejala yang ingin memprovokatori dari dua kekuatan ini, sehingga asas nasionalisme dan agamis yang pernah diungkapkan oleh seorang tokoh kita yang kita banggakan bersama, Syekh Abdul Hussein dan Haji Hasyim Asy'ari, pernah mengatakan agama dan nasionalisme dua hal yang tidak berseberangan. Nasionalis saling menyempurnakan dan agama saling menguatkan. Kurang lebih seperti itu kan diluruskan saja kalau ada kalimatnya seperti salah, karena ini dalam dihafal saja begitu dan singkat waktunya saya gunakan. Nah, kalau persoalan agama dan nasionalisme harus diaktualisasikan di tengah kehidupan bermasyarakat berbangsa. Terima kasih sama Pak Prof tadi dia sudah ungkap al-aqdu al-qadim soleh wal azab jadidil aslam, itu ungkapannya Prof Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Pak waktu beliau Ketua MUI Indonesia. Sekarang dia alhamdulillah inayah dan hidayah dan Allah beliau menjadi wakil presiden. Masa dia tidak bisa memperjuangkan Islam di sana walaupun lewat presiden? Dan kalau sekarang nanti ada banyak yang tantang. Kira-kira bisa dimaknai itu Pak ya? Nah, dengan adanya kalimat itu maka lahirlah budaya. Untuk budaya di Tanah Toraja Selatan itu ada namanya Sangkaran. NU punya itu. Si Tarabde, si Kamali, terus di daerah Bugis seperti daerahnya Bapak Bro, siapa saya? Si Pakarenu, terus budaya Makassar ya, si Pakalaki, si Pakarani, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Saya kira budaya yang seperti ini ketika kita korelasikan dengan konteks kebangsaan, maka sangat baik nilai-nilainya dikembangkan ke depan. Hanya saja sebuah kekhawatiran tentu kita harus juga lihat ini karena agenda seperti itu untuk mengantisipasi jangan sampai pertengkaran intelektual antara radikal dengan yang agak moderat melenceng lagi ke semua lembaga-lembaga misalnya. Ini yang dikhawatirkan jangan sampai al-Muslimat ini perjuangkan justru tidak yang kita itu bagaimana kira-kira yang untuk memperjuangkan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermakna positif dan kalau ada kurangnya Pak Prof mohon diluruskan. Ya, terima kasih. Wabillahi Baik, langsung saja karena waktu kita ini tinggal 10 menit sebenarnya. Saya masing-masing beri kesempatan kepada narasumber kita masing-masing 5 menit untuk memberi tanggapan terhadap dua penanya tadi. Silakan, Prof Hamdan dulu. Yes. Yang pertama Pak Dr. Jabat. Ini saya kenali karena senior saya ya. Pak ini pernah mengkader saya. Tapi belakangan Pak jadi mahasiswa saya dulu. Dan di sebuah ujian promosi itu saya uji mental. Saya bilang Bapak mengkader saya dulu, kemudian sekarang Bapak ada di depan saya sebagai ibaratnya terdakwa. Karena saya uji fokus satu-satu sekali. Kita buktikan siapa di antara kita sebenarnya yang lebih baik. Dan kita bisa melihat dari pertanyaan saya. Jadi saya uji di disertasi ini Pak Irwan. Saya bilang disertasi saudara bicara karakter pendidikan, dan itu adalah yang paten saya karena saya menulis buku pembangunan karakter, judulnya Melawan Takdir. Anda mau bicara karakter tidak baca Melawan Takdir itu di mata saya tidak sah. Kalau pertanyaan saya, sudahkah Anda membaca buku Melawan Takdir? Saya bilang jatuh hati. Kalah sama saya. Apa jawabannya secara spontan? Langsung Pak Dr. Irwan bilang,
Saya kira saya yang bantu jualkan. Nah, coba sih saya. Ya, jadi dengan hal Pak Dr. Medan ini dalam tanda kutip itu saya sudah paham. Jadi persinggungan saya dengan beliau itu sudah lama dan sangat jelas. Ya termasuk tadi lemparan-lemparan idenya dalam tanda kutip. Namun saya ingin merespon secara umum bahwa bicara perjalanan sejarah, kita tidak terlepas dari bicara hitam. Ya, saya hafal itu kita itu. Di mana hitanya, di tempatnya di mana tempatnya di mana. Situ tahun berapa? 1996. Itu dalam pengkaderan NKM itu ditanya. Dan saya bisa jawab itu, tetapi kenapa saya tidak lulus? Hanya karena pernah alfa. Nah, kita inilah yang memayungi perjalanan keilmuan kita seterusnya. Jadi kalau mau bicara politik, kita kembali melihat apa kesepakatan para sesepuh kita. Kita itu kembali ke garis kultural. Jadi ilmu itu lebih dengan perjuangan kultural. Adapun bagi yang Anda yang Bapak sampaikan tadi itu adalah efek dari proses kultural yang sudah diputuskan oleh petinggi dan sesepuh itu. Jadi kalau kita berbicara dalam efek dalam isu politik, sebaiknya kita melihat dalam kacamata kita. Nah, dari situ saya mungkin akan semakin jernih melihat bagaimana hubungan ini dan kekuasaan di Indonesia. Istilah saya, high touch of Islam. Jadi ini itu high touch of Islam. Sentuhan tingkat tinggi terhadap Islam. Itulah yang diperagakan oleh orang-orang Islam. High touch of Islam. Bagaimana caranya menyentuh keberagaman itu dengan high level, bukan low level. Low level itu bicara seperti yang Bapak sampai tadi. Saya bukan kritik Bapak, tetapi saya melihat bahwa kita mungkin berbeda dari sisi melihat peta kekuasaan di negeri ini dalam kaitan dengan peran hukum. Yang kedua, nasionalisme ini saya tidak melihat ada kasus sedikit bahwa semakin kental keilmuan seseorang, maka kecenderungan radikalisme semakin tinggi sama sekali tidak. Semakin tinggi kajian keilmuan, maka nasionalismenya juga semakin tinggi. Karena ilmu itu bagian dari perjalanan bangsa. Kontribusi bagaimana perdebatan konstitusi, bagaimana pengisian dari berbagai macam peraturan-peraturan yang mengikat, perundang-undangan dan aturan-aturan yang kita yakini sebagai sesuatu pedoman bernegara ini tidak terlepas dari kontribusi kita yang sebagian besarnya berasal dari tokoh-tokoh itu. Ada pun yang Bapak sebut sebagai pertengkaran intelektual. Ya, saya tertarik dengan istilah itu. Pertengkaran intelektual. Ternyata istilah di Toraja lebih maju dari di sini. Pertengkaran intelektual itu sesuatu yang harus dipikirkan apa. Dan dalam tradisi itu selalu ini. Makanya pemikir-pemikir sekelas Canggu itu lahir dari itu. Kalau Pak Dr. Irham tadi mengembangkan pemikirannya, itu bisa lebih menggema dan bekerja. Jadi orang-orang yang berpikir maju lahir dari tradisi-tradisi itu yang memberi ruang kultural untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran. Dan itu sangat kekayaan orang-orang itu. Dan menurut saya tidak ada orang itu yang mau memasuki. Makanya intelektual negeri ini banyak diwarnai oleh mereka yang memiliki organisasi yang organisasinya tentu dari. Jadi saya kira itu Pak yang bisa kami bertangkap dalam merespon dua pengantar kita, Pak Irfan dan Pak Kiai tadi ada.
kasih saya kembalikan kepada yang pertama, berorganisasi itu sebenarnya membutuhkan kedisiplinan, berdisiplin. Apalagi orang yang sering sholat ini harus disiplin dalam kehidupan sosial juga harus tinggi ya. Nah, yang harus kita pahami bahwa NU ini ormas keagamaan ya, bukan organisasi politik. Mungkin itu saja dulu. Kita disiplin membawakan NU ini dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa sebagai ormas keagamaan Islam. Mari kita disiplin, mendisiplinkan diri ketika bicara sebagai pengurus atau keluarga itu, ketika membicarakan masalah-masalah. Oke. Yang kedua, itu sebenarnya itu memperlihatkan suatu model dialog antara agama dan budaya, dialog yang lancar dalam posisi agama mengarahkan budaya itu secara perlahan tanpa konflik. Contoh, baju bodoh di Sulawesi Selatan dulu itu kan lengannya pendek, bahannya transparan, tembus pandang, tapi akhirnya baju bodohnya bertahan, tapi bahannya sudah berubah, tidak lagi tembus pandang. Dan sebagian pakai manset itu supaya menjadi lengan panjang, itu cantik sekali. Bahwa kita mendialogkan agama dengan budaya dalam posisi nilai-nilai agama ini memberi arah pada budaya ya, supaya dia selaras dengan agama. Sama dengan tadi di raya tradisi-tradisi yang baik itu ya sudah sibuk itu, saya kira musyawarah itu kalau menurut pesan Al-Quran ya, musyawarah itu sesuatu yang harus dihidupkan dalam masyarakat. Saya kira itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira itu yang jawaban dari dua materi kita, dan karena waktu itu sudah maghrib sebenarnya. Ya sudah tinggal 1 menit masuk maghrib, maka mungkin tidak akan kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Silakan para peserta menyimpulkan sendiri. Dan sebelum kami tutup, kita beri aplaus dulu kepada kedua sekretaris. Silakan. Atau saya tutup dulu ya. Baik, terima kasih pada kedua narasumber kita. Mari kita tutup dengan sama-sama baca Allahumma fi kitabul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, ini penghargaan panitia. Jangan lihat kertasnya, lihat siapa yang tanda tangan. Biarkan waktu yang akan menjawab penghargaan ini. Terima kasih Prof. Jazakallah khair. Pak Prof Hamdan, tokoh idola saya. Masya Allah, terima kasih Prof. Kakaknya Dr. Kamarudin Abu Namas, terima kasih Ibu. Jazakallah khair. الله الله ثبت وانصر أهل جمعية نوة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نوة العلماء لإعلاء كلمة الله اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام